Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini karena suasana masih Idul Fitri, maka saya ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya. Minal aizin wal faizin, Pak. Ini, ya, hari ini kita kuliah ke berapa hari ini? Kuliah ke 11 ya. Jadi kita kuliah ke 11. Kita masuk ke materi chapter 21 tentang leasing ya. Ini saya buka materinya. Jadi chapter 1 accounting for lease ini dalam silabus 2 kali pertemuan ya. Nanti kita lihat sampai di mana, kalau nggak selesai disambung ke depan ya. Ini pertama nanti menjelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. Yang kedua menjelaskan accounting leasing dari sisi lesi ya, dari sisi pembukuan lesi. Bagaimana lesi itu mencatat transaksi leasing. Yang ketiga, bagaimana lessor itu mencatat transaksi leasing. Jadi ada dua pihak ya yang terkait dengan transaksi leasing. Lesi yang itu transaksi leasing itulah sewa menyewa. Yang menyewa namanya lesi, yang menyewakan nama lessor. Yang keempat, mendiskusikan akuntansi dan pelaporan untuk special features dari kesepakatan leasing. Yang pertama nanti kita lihat tujuan pertama itu ya, itu mengenal lingkungan leasing. Jadi bagaimana kita melihat selisih keuntungan leasing bagi lesi ya, dan dari sisi lessor keuntungan leasing ini seperti apa dari sisi lessor. Kemudian dari akuntansi transaksi leasing dari sisi lesi ya, bagaimana pengukuran lease liability dan lease asset ya, oleh si lesi ya. Kemudian ada bagaimana mencatat transaksi setelah kontrak leasing ditandatangani ya, mulai dari membayar sewa, kemudian pelunasan dan sebagainya, akhir kontrak leasing seperti apa ya. Kemudian summary dari accounting leasing, accounting dari sisi lesi ya. Dan dari sisi akuntansi leasing sisi lessor, nanti kita bahas bagaimana ekonomi leasing itu. Ekonomi itu sepandang ekonomi. Kemudian pengelompokan
transaksi leasing oleh si lessor ya. Kemudian juga bagaimana pengukuran akuntansi dan penyajian dari transaksi leasing di sisi lessor. Dan bagaimana lessor itu mencatat kalau transaksi leasing itu dikategorikan sebagai sewa partikel lease ya. Beberapa spesial problem terkait dengan accounting leasing seperti ada list adjustment, presentasi, disclosure, dan analisis. Sekarang kita lihat list environmental, leasing. Jadi list itulah kesepakatan kontraktual ya, yang kesepakatan yang dinyatakan dalam suatu kontrak ya, antara si lessor dan si leasing. Lessor ini yang memiliki aset, si leasing itu yang menyewakan aset tersebut ya. Di mana dalam kontrak itu memberikan kepada si leasing ya, yang menyewa hak untuk menggunakan properti atau aset tertentu ya, yang dimiliki oleh si lessor. Ini pemilik aset disewakan itu lessor, yang dimiliki oleh si lessor. Selama periode tertentu ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi dalam kelompok besarnya ada beberapa equipment yang sering disewakan secara jangka panjang ya. Seperti equipment IT itu kan mahal sekali ya. Mungkin perusahaan yang tidak sanggup memiliki sendiri, dia pakai leasing. Kalau transportasi di truk berat ya, kalau pusat tambang itu aircraft, rel, kereta api dan sebagainya, pesawat udara. Jadi kalau pesawat itu kadang perusahaan yang nggak sanggup pakai leasing. Dan construction itu mungkin dia menyewakan alat berat ya, seperti traktor ya. Kemudian juga alat berat untuk mendukung pembangunan konstruksi tersebut ya. Agriculture juga ada mesin-mesin ya, alat berat ya, untuk meratakan tanah pertanian dan sebagainya. Traktor ya, sering di leasing karena harganya mahal. Satu unit itu bisa 3M, 4M ya. Karena 7M ya. Jadi berat. Kalau mereka beli ada 10 udah 7 miliar, 70 miliar ya, 100 miliar ya. Besar ya. Nah, keuntungan transaksi leasing bagi seleksi lah. Itu pertama, itu 100% pembiayaan tiga aset yang mereka butuhkan. Basic mereka butuhkan lebih dari leasing. Jadi mereka tidak menggunakan dana sendiri. Jadi 0%, 100% dari leasing. Dan untuk memproteksi terhadap kemungkinan kerusakan dan sebagainya, cacat dan sebagainya. Jadi itu sudah tanggung jawab si pemilik aset ya. Jadi selisih itu dia tahu bersih aja. Kalau dia beli sendiri, kalau ada cacat segala macam kan tanggung sendiri. Ya, dia perbaikan dan sebagainya bukan tanggung si leasing kalau dia menyewa. Tapi kalau dia beli sendiri, tanggung dia sendiri. Dia lebih fleksibel. Jadi kalau dia kebutuhannya 3 tahun, dia saya 3 tahun. Habis itu mungkin dia butuh lagi alat berat yang lain yang baru. Dia bisa ganti lagi. Tapi kalau dia milik sendiri, 3 tahun sudah pakai, habis itu mau taruh kemana, dijual juga nggak laku kadang. Dijual juga susah ya. Kabar itu susah jual ya. Dan less costly finance dan secara biaya keuangan lebih murah karena biaya leasing. Maka kalau sudah melising, kita beli kendaraan ya, leasing dengan di bank itu mahalan di bank. Leasing misalnya 8%, di bank bisa 13%, murah. Biaya bunga leasing itu murah. Dari bank ya, kalau di bank. Ya.
Ini kalau kita lihat ya, ini data di Amerika ya. Jadi bank itu punya market share terhadap pembiayaan itu 50%. 30% itu perusahaan leasing. 40% dari pihak independen. Kita nggak tahu, bisa jadi lembaga pembiayaan lainnya ya. Kalau di Indonesia lembaga pembiayaan itu kan banyak ya. Ratusan banyak ya. Perusahaan leasing ada lagi. Nah, keuntungan leasing bagi lessor ya, itu sering memberikan profitable interest margin. Jadi dia memiliki bentuk bunga ya, bunga ya. Ada lessor itu dia menyiapkan alatnya itu bisa jadi alatnya itu bukan milik dia sendiri, tapi dia beli ke produsen, dia langsung dikasih ke lesi untuk disewakan ya. Gitu. Jadi dia produsen kasih tunai, beli tunai, nanti ke lessor disewakan keuntungan situ. Atau ada juga yang lessor itu dia sebagai lessor, dia sebagai produsen, ada juga, nanti ada jenis kategori lain. Ya. Jadi dia di samping mendapatkan keuntungan bunga, dia mendapat keuntungan profit margin karena sebagai produsen juga. Ya. Jadi misal saya produsen pesawat terbang, nanti saya jual dengan leasing gitu. Tapi biasa dalam praktik itu jarang ya, jarang. Biasanya produsen itu leasing, dapat uang tunai leasing, nanti leasing itu disewakan ke lesi. Ada 3 pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, itu transaksi leasing itu dari sisi lessor bisa menstimulus penjualan produk lessor. Jadi kalau dia jual tunai ya, itu agak sulit ya, kalau terlalu mahal harganya. Seperti pesawat ya, kendaraan berat ya. Artinya agak berat dan lesi akan berpikir beli tunai. Untuk bisa meningkatkan penjualan ya, daya tariknya luar biasa ya. Bisa menstimulasi ya, bisa menasang penjualan lebih baik lagi. Dan juga transaksi leasing itu di sisi lessor itu sering memberikan tax benefit bagi berbagai pihak dalam transaksi leasing ya. Jadi karena sifatnya pembiayaan ya dari si lessor kepada si lesi, maka memunculkan beban bunga terutama bagi si lesi ya, bagi pihak yang menikmati si leasing itu. Dia akan memberikan tax benefit bagi si lesi ya. Sehingga di samping dia menarikkan penjualan karena penjualannya cicilan ya, juga si lesi mendapatkan tax benefit ya. Dia juga bisa memberikan high residual value bagi si lessor ya. Residual value tinggi bagi si lessor ya. Jadi residu setelah kontrak leasing itu masih ada, sehingga si lessor bisa kalau dia itu residu itu terjamin ya, maka nanti dipastikan pada akhir tahun market value-nya sebesar terjamin itu. Kalau dia faktanya kelebihan, maka si lessor akan membayar kelebihan itu ke si lesi. Kalau kurang, nanti si lesi itu menjawab membayar ke si lessor kekurangnya itu ya. Jadi kalau tidak ada jaminan ya, jadi residual value itu nanti bagi si lessor akan dijual lagi secara ke pasar ya. Kalau pasar lebih tinggi pada residual value yang telah ditetapkan, lessor mengalami keuntungan. Tapi kalau harga pasar tadi buah residual ditetapkan, itu mengalami kerugian ya.
Dan juga dalam konteks list itu menyatakan adanya hak ya untuk mengontrol pengguna dari properti ya, properti seperti properti ya, plant, equipment yang identifikasi sebagai aset dalam periode dalam pertukaran yang dipertimbangkan ya. Dan berbagai pandangan terhadap kapitalisasi leasing sebagai berikut ya. Jadi dalam leasing itu bisa kategorikan kapitalisasi ya, leasing. Jadi si lesi bisa kapitalisasi sewanya itu. Yang berikut, pertama adalah tidak kapitalisasi setiap aset leasing. Ada juga yang pandangan tidak usah kapitalisasi. Yang kedua, di kapitalisasi aset leasing ya, itu sama seperti pembelian cicilan ya. Kapitalisasi seluruh leasing, long term leasing untuk leasing jangka panjang. Kapitalisasi perusahaan yang melisik ketika penalti tidak mengalami kinerja yang substansi. Dalam ketentuan di ISB ya, transaksi leasing itu kapitalisasi untuk semua transaksi leasing. Jadi intinya transaksi leasing ISB ataupun setelah akuntansi yang kita miliki ya, pada umumnya semua transaksi leasing itu harus kapitalisasi. Ya, ada pengecualian ya. Jika transaksi leasing itu mengcover kontrak kurang setahun, itu nggak usah kapitalisasi. Kurang setahun, misalnya cuma 6 bulan, 3 bulan, itu nggak usah kapitalisasi. Yang kedua, melising properti di mana nilainya kurang dari $5.000 ya. $5.000 berapa itu ya? Kalau kita dari 10.000 aja udah 50 juta ya, sekitar 18 juta sampai 19 juta ya. Itu nggak usah dikapitalisasi. Meskipun dia lebih setahun ya, Ya, misal dia nyewa aktiva leasing itu 3 tahun ya, nilainya cuma 5 juta, itu nggak usah kapitalisasi. Oke, soalnya biasa aja. Ya. Tapi kalau aset leasing itu nilainya lebih besar ya, mungkin di atas 100 jutaan ya, 100 jutaan mungkin perlu kapitalisasi. Nah, hak untuk menggunakan properti berdasarkan transaksi leasing lah, itu terkait dengan aset ya, dan itu ada nanti leasing obligation. Jadi ada kewajiban leasing, kewajiban si leasing untuk melakukan pembayaran sewa secara reguler, apakah setiap bulan, setiap bulan atau setiap tahun sebagai hutang sewa ya. Nah, dari sudut pandang selisih, ada perlu pengakuan beban bunga ya, yang muncul dari lease liability, hutang leasing yang menggunakan metode effective interest method. Metode digunakan dalam menghitung interest expense dari lease liability itu. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung. Sama seperti obligasi ini, kita menghitung. Juga mencatat juga, di samping selisih itu mencatat ada beban bunga, terus mencatat depreciation expense atas aset yang bisa memberikan hak kepada selisih
untuk digunakan selama jangka waktu tertentu ya, dan tidak bisa membatalkannya. Jadi kecil lagi Jadi dalam akuntansi ya, akuntansi ini disebut juga dengan finalis ya. Di finalis itu di mana transaksi leasing itu diakui sebagai finalis, sehingga selisih itu harus mengakui beban bunga ya sama beban depresiasi. Dan pada saat transaksi leasing itu dilakukan kontrak, maka di awal itu selisih akan menentukan berapa aset leasing ya. Aset leasing itu disebut dengan rate of use asset ya, dan lease liability. Juga sama gitu. Sama, dan setelah berjalannya waktu rate of use asset itu disusutkan, dan total leasing itu dilakukan menggunakan effective interest method untuk menghitung berapa beban bunga yang timbul di tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi dalam accounting ini diterapkan apakah kondisi itu secara efektif ya. Pertama sebagai purchase of the asset ya, atau ketika selisih hanya mengontrol, hanya diberikan hak menguasai penggunaan aset, bisa menguasai penggunaan aset itu. Jadi tidak ada begitu aset itu disewa, dikontrak oleh si lessee, selama kontrak itu aset itu tidak bisa digunakan oleh si lessor dari bawah penguasaannya si lessee ya. Nah, pengukuran bagaimana pengukuran lease liability and lease asset ya. Jadi dalam kontrak lease ya, yang pertama adalah kontrak itu fix, tidak bisa dibatalkan, non-cancelable terms of the lease ya. Jadi tidak bisa dibatalkan, terus fix ya. Ini sekali dikontrak 3 tahun ke depan, selama 3 tahun itu tidak bisa si lessor tidak membatalkan, nggak bisa. Ya, itu akan mengganggu personalnya si lessee. Yang kedua ada bargain renewal option, ya, di mana bisa make extend ya periode dari si leasing. Jadi misalnya 3 tahun, perpanjang lagi 2 tahun lagi, bisa seperti itu. Jadi perbedaan antara renewal rental and the expected fair rental itu fair rental ya, itu harus cukup be great enough to exercise the option to renewal reasonable certain. Jadi kalau mau diperpanjang itu bisa menginginkan si lessee ya, konsep perpanjangan itu akan menentukan buat mereka ya. Nah contohnya misalnya Carrefour ya. Carrefour ini meleasing melakukan leasing dengan Lenovo PC untuk 2 tahun ya. Sewa per bulannya 100 dolar ya per komputer, dan subsequently can lease ya, itu 10 dolar per bulan per komputer. Untuk 2 tahun yang lainnya ya.
Jadi dalam transaksi leasing itu lebih jelas menawarkan bargaining dan option. Jadi kalau dia perpanjang, berikutnya kan pertama 2 tahun pertama 100 per bulan di komputer. Kalau perpanjang di 2 tahun berikutnya, ini bisa lebih murah, $10 per bulan. Sehingga kontrak leasing itu dalam 4 bulan, 4 tahun. 2 tahun pertama dan di renewal 2 tahun berikutnya. Nah, pembayaran sewa leasing itu, pembayaran lease ya, leasing. Jadi list payment itu fix, pembayaran tetap ya, jumlah tetap dan seprodiknya per bulan atau per tahun atau per 3 bulan. Kemudian pada pembayaran berdasarkan indeks atau rate. Ada garansi residual, bisa ada guaranteed, bisa unguaranteed. Jadi residual value itu kalau guaranteed bisa disepakati residu itulah 5.000 misalnya akhir tahun ketiga, kontrak 3 tahun. 5.000 itu artinya si lesi itu akan menjamin harga pasar tetap 5.000. Kalau ternyata harga pasar di atas 5.000, kelebihan itu akan dibayar oleh si lesor ke si lesi. Tapi kalau harga pasar saat habis kontrak itu, si kontrak itu 3.000, maka si lesi membayar kekurangan tugas pada si lesor. Ya. Tapi kalau nggak ada garansi, bagi kontrak itu si lesi tidak tanggung jawab mau harga pasarnya di atas lesi dulu atau di bawah, si lesi tidak tanggung jawab ya. Itu. Jadi garansi residual itu cenderung tanggung jawab si lesi ya, dalam hal dari pasar harga pasar residu di akhir kontrak ya. Kemudian ada lagi yang kalau diberikan opsi untuk beli pada saat akhir kontrak, si lesi itu kan mengembalikan barangnya ke si lesor. Setelah dikembalikan ke si lesor, maka si lesor menawarkan apa mau beli apa enggak. Kalau dia beli silakan, kalau nggak beli juga nggak apa-apa. Ya. Kalau dia beli sebesar harga pasar residunya saat itu, harga pasar residunya 6.000 dibeli oleh si lesi. Ini sifatnya opsi. Ini bisa si lesi itu beli, bisa tidak. Tapi jelas prosedurnya adalah serahkan dulu barang ke si lesor. Secara formal ya. Kalau dia beli ya, nanti ada penyerahan kepemilikan pada si lesi. Itu ada jurnal akuntansinya. Kemudian dalam pengukuran list liability dan list aset itu juga akan dipengaruhi oleh discount rate. Ya. Discount rate. Jadi discount rate di mana kalau di sisi lesi ya, dia butuh discount rate untuk menghitung berapa nilai dari aset yang dikuasai pengguna oleh si lesi itu. Nanti diakui sebagai aset. Saja dia nanti akan mempresentasikan semua
minimum payment, sewa yang dibayar setiap bulan berapa periode ke depan. Di presiden sekarang itu mulai dari aset leasing itu. Nah, untuk itu dia butuh diskon rate. Pertanyaannya, diskon rate mana yang akan digunakan? Ya. Berarti dia melihat implicit interest rate. Ya. Implicit interest rate ini kalau ada dua hal ya. Pertama, kalau seadanya implicit interest rate itu diberitahu oleh si lessor ke selisih, misalnya gini, ini kamu nyicil per bulan sekian itu bunganya 10%, gitu ya. Ya, udah masuk bunga 10% dalamnya. Tapi dia menggunakan diskon rate-nya 10%. Tapi kalau si lessor tidak mesti tahu, pokoknya kamu nyicil sekian ini ya, per bulan. Itu kalau di praktek kadang-kadang dikasih tahu si lessor ya. Lessor ngasih tahu ke selisih. Ya. Saya sih nggak ngasih tahu, tapi kebanyakan ngasih tahu sih. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang besar yang properti sangat mahal mungkin tidak kasih tahu karena banyak sekali komponen dalam sewa itu sampai bunga lagi yang lain, perawatan dan sebagainya. Jadi mungkin agak berbeda ya. Ini saya agak kaki saya sakitnya. Nah, kalau dia tidak mengetahui gimana selisih, maka dia bisa gunakan namanya incremental borrowing rate. Jadi ini adalah tingkat incremental borrowing ya. Borrowing ini dimana kalau dia minjam saat ini kira berapa dia akan dikenakan bunga oleh pihak bank. Misalnya selisih itu mau minjam nih, dia menentukan berapa tingkat diskon rate tentang selisihnya itu. Kalau dia coba tanya ke bank, kalau dia kasih pinjam berapa bunganya, kata bank 12%. 12% itu disebut incremental borrowing rate. Nah, itu dipakai untuk diskon rate dalam menghitung aset leasing, tentang leasing. Jadi untuk ilustrasinya ya, accounting leasing menggunakan finance lease method ya. Metode ini kalau capital leasing ya. Biar mama, biasanya mama, biar aja lah. Ya, asumsi misalnya Siena Capital itu subsidi dari Siena Global ya, dari Ivanhoe Mines Ltd. Jadi kan setuju ya menangani leasing tanggal 1 Januari 2019, di mana KNH itu ya, melising ya Backhoe to Ivanhoe beginning Januari 1 Januari 2019 ya. Jadi Ivanhoe inilah si lessor, kemudian si KNH si lessee ya. Termin dan provisi dari kesertaan leasing dan data lainnya lah sebagai berikut ya. Nah, ini termin dan provisi. Pertama, termin untuk jangka waktunya 5 tahun ya. Leasing itu tidak bisa dibatalkan. Kemudian pembayaran
tahunan ya. Ini baru awal tahun. Awal tahun dengan cicilan per tahun itu udah 21,1 euro ya. Kemudian aset back hui itu kan asetnya. Aset itu memiliki nilai wajar itu 100.000. Value 100.000. Yang diperkirakan nampak ekonomisnya 5 tahun. Dan ada guaranteed residual 5.000. 5.000. Ivanhoe memperkirakan bahwa kemungkinan exit value, residual value pada akhir leasing itu will lebih besar pada nilai garansi 5.000. Ya. Jadi artinya gini, kan Ivanhoe itulah ini Ivanhoe si lisi. Jadi Ivanhoe itu jadi si lisi itu mau menggunakan kontrak guaranteed residual value kalau dia yakin ya kontrak itu nilai pasar aset leasing itu lebih besar pada residu. Misalnya lebih besar 5.000. Kalau di bawah 5.000 dia nggak mau itu karena nanti dia akan bayar ganti rugi kepada si lessor sebagai kekurangan. Bisa kalau seandainya harga pasar saat akhir kontrak itu 3.000, pada jam 5.000 harus bayar 2.000 pada si lessor. Maka harus yakin bahwasanya dari kontrak itu harga di atas 5.000. Pada 5.000 dapat dana dari uang dari si lessor. Misalnya di pasar 6.000, jaminan 5.000 berarti ada di atas harga pasar. Maka dapat dana 1.000 dari si lessor. Yang biasa dia akan beli itu ya. Dia akan beli 5.000. Harga pasar 5.000 ya. Kalau dia beli 6.000 kan udah dapat uang 1.000 sebelumnya dari lessor. Dia harga bersih 5.000 ya. Well, translation itu mengandung no renewal option, jadi tidak ada perpanjangan ya masa sewanya. Who merefer senda capital and termination of the lease. Kemudian incremental borrowing dari Ivanhoe si lesi ini 5% per year. Dan kalau Ivanhoe menyusulkan aset leasing itu menggunakan garis lurus. Dia menetapkan no rental rate of interest return ke 4%. Ini tingkat interest rate dari si lessor 4%. Dan Ivanhoe is aware of this rate ya. Is aware ya. Jadi si Ivanhoe itu si lesi itu tahu itu lesi 4% dia tahu ya. Tapi dia tahu juga berapa incremental borrowing rate kalau yang sekarang 5% ya. Jadi karena dia tahu ya, dia tahu interest rate dari si lessor 4%, walaupun incremental 5%, dia menggunakan 4%. Yang interest rate yang diberitahu oleh si lessor kepada dia. Ini sudah dari si penyataannya ya. Bahasanya Ivanhoe is aware of this rate. Dia tahu. Tinggal Ivanhoe menghitung liability dan jumlah yang karakterisasi sebagai aset leasing, atau di sini disebut dengan rate of use asset. Ini bagian dari aktiva tetap itu.
fixed asset. Dia udah menghitungnya. Pertama dia akan present value kan pembayaran. Ini kan tahun 2021. Kemudian present value untuk N-nya ke 5 tahun. 5 tahun. Tingkat diskon 4%. Kalau saya lihat di tabel present value itu 4,6299. 4,69 itu ingat itu di tabel di mana cicilan itu di muka. Jadi kalau ada I sama dengan 1, ini I sama dengan 0. Ini sigma itu. Jadi di tabel itu kalau I-nya sama dengan 1, ya, I sama dengan 0 itu beda. Ya. Beda. Yang 1 itu artinya cicilan baru muka. Kalau baru muka cicilan pertama itu prinsipnya 0. Jadi 0 cicilan pertama. Karena kan di baru muka ya. Semua sewa kan di baru muka sewa. Jadi tidak ada present value-nya. Present value-nya, present value-nya ya sebesar nilai itu. Nilai 21,1 tahun pertama, tahun kedua nanti 21 untuk diskon faktor untuk setahun. Jadi kalau dia itu 5 tahun sampai 4 tahun. Dia dapatnya 4,629. Ya, sehingga dikalikan 2,5,890,35. Itu prinsip dari sewa ya. Sehingga Evanu itu si Lisi mencatat di di pembukuannya 1 Januari saat kontrak leasing itu. Pertama debit adalah rate of use asset. Itu dulu namanya aset leasing ya, aset leasing. Sekarang rate of use asset, hak untuk menggunakan aset. Jadi bukan dulu kan aset leasing, soalnya aset itu miliknya si lesi. Sekarang enggak, hak aja, hak untuk menggunakan aset itu diakui sebagai aset. Jadi bukan nama asetnya. Misal aset leasing bukan gitu ya. Nanti nama, karena kalau menggunakan aset leasing, soalnya aset itu miliknya si lesi, padahal enggak ya. Dia hak menggunakan aja. Bukan diberi istilahnya right of use asset. Ya. Jadi kalau pengguna melihat laporan keuangan pasti ini hak menggunakan aset pasti leasing ini. Ya. Dan kreditnya lah lease liability. Ini angka sama ya pada soal kontrak itu jumlah right of use asset sama lease liability sama angkanya. Begitu berjalan nanti di akhir tahun selalu akhir tahun pertama akan berbeda karena yang rate of use asset itu nanti disususkan menggunakan garis lurus ya. Dan dari liability nanti mengalami penurunan dan menggunakan effective interest method. Itu muncul bunga implisit ya, bunga. Setahun diakui bunga, jumlah liability berkurang ya. Ada pembayaran juga ya. Pembayaran sama beban bunga. Itu tadi. Nah, cicilan pertama kan dibuat di awal tahun pertama itu. Jadi bersama dengan saat kontrak awal itu, dia cicilan pertama. Perhatikan cicilan pertama itu dia langsung list liability sama cash ya. Jadi tidak ada muncul beban bunga itu karena awal tahun pertama kan belum ada periode bunga. Nah, ini bedanya kalau cicilan pertama dari akhir tahun. Cicilan pertama akhir tahun pasti menimbulkan bunga itu. Ya, karena sudah berjalan 12 bulan. Cicilan pertama ini di awal tahun berarti nggak ada bunga. Jadi kalau present value-nya cicilan pertama itu present value-nya sebesar nilai cicilannya. Cicilan kedua present value-nya akan beda lagi. Berarti nggak sampai sini. Halo? Halo, ngerti nggak? Iya, Pak.
Nah, ini kita bisa lihat tabel yang terkait dengan utang leasing ya. Bagaimana nanti ada bikin tabel list amortized schedule ya. Annuity due basis ya. Dia ada kolom tanggal, kolom annual lease payment, cicilannya per tahun berapa, dan beberapa bunga yang muncul dari utang leasing itu, dan reduction of lease liability, berapa liability dikurangi, selisih antara beban bunga sama sewa tahunan itu. Sehingga selisih antara sewa dan bunga itu akan mengurangi lease liability. Ya. Misal tanggal 1 Januari tadi, saat kontrak pertama kan ditulis mengakui adanya right of use of aset kan, untuk menggunakan aset atau aset leasing. Itu 95, 890, itu samanya sebagai tahun leasing. Tahun leasing juga sama. Ya. Waktu tahun pertama dibayar cicilan pertama, bunganya kan 0 karena awal tahun. Karena 0, selisih antara jadi beban bunga dengan cicilan, karena bunganya 0, langsung mengurangi pokok semua itu, cicilan pertama itu 20 1,1. Itu beda sama perbankan. Kalau di leasing itu bunga dihitung dari pokok awal ya. Ya. Kalau di perbankan enggak ya. Perbankan bunga itu setelah flat ini kan bukan apa. Saya tidak begitu flat nih. Nah, di cicilan kedua itu di tahun 2020, cicilan kedua 2020. Ya, 1 Januari 2020. Cicilan kedua ini mereka sama 21,11. Ya. Nah, bunga yang muncul ya selama 12 bulan itu 4%. 4% kan, dikali saldo awal pokok dari utang leasing. Leasing itu berapa saldo awalnya? 75 kan, 75, 179, dikali 4%. 4% dapatnya 3.007,17 ya. Sehingga selisih antara sewa dibayar sama bunga itu mengurangi pokok utang leasing. Pokok utang leasing turun berapa? 75.179,24 dikurang 703,94. Dapat 57.475,30. Itu cicilan ketiga. Cicilan ketiga dibayar 1 Januari 2021. Cicilan 21,9. Bunganya mungkin turun ya. Karena 4% dikali pokok awalnya kan 57. Turun 57.475,30 ya. Ini. Ya. Nah ini. 4% kali ini dapatnya 2.299,01. Selisih cicilan dengan bunga implisitnya. Nah, ini pokok leasing kurang sekitar 18,42. 3 utang leasing 39. Cicilan berikutnya yang keempat ya. 1 Januari 2022 bunganya mungkin kecil lagi karena 4% dari 39,63 ya. Cicilan keempat ya. Sehingga bunga cuma 1529,53 ya. Cicilan kelima, cicilan kelima nih. Yang kelima ya, kedua ini. Ya, kemudian selisih sewa cicilan kelima itu dikurang 1562 ya. Dapat 19,148. Ini mengurangi 19,162. Ini ada ini 4 tahun gimana? 4 tahun. Itu 5 tahun ya. Oh 5 ya. Ini cicilan keempat ya. Nah, cicilan kelima 1 Januari 2023. Cicilan kelima itu 2023 ya. 2023 bunganya berapa implisitnya? 4% dari 19,142.
19.1462 ini itu dapatnya kan berapa ya? Mungkin ada sisa jadi dipaskan ya. Jadi kalau dapat itu 96,4 ya, maka dicocokkan ya supaya nanti hasil pengurangan 21,1 dikurangkan dengan bunga ini sama dengan jumlahnya saldo akhir 19,1462 supaya 0 gitu. Ini beda-beda cuma sedikit ya. Kalau hasil perhitungan sudah itu dapatnya bunganya itu 1 juta, berarti salah itu. Lebih besar selisihnya. Selisih paling 0,00 sekian. Ya. Sehingga di 1 Juli 2003 itu sudah lunas ya. Tapi hak pakai kan sampai akhir tahun kelima ya. Kalau tahun kelima udah lunas ya. Tapi dia pakai akhir tahun 2023. Ya. Karena kan di depan, bar depan. Ini bukan 1 Juli 2023 itu udah selesai sewanya, enggak, tapi akhir tahun 2023. Tadi dia akan mencatat cicilan kedua ya. Tahun pertama, cicilan kedua ini kan di tahun pertama itu diakui adjustment untuk pengakuan bunga berjalan dari hasil leasing itu. Jadi interest spend pada disability. Ya, beban bunga disability. Nanti beban bunga ini kan mengurangi disability. Nah, di awal tahun ya, dan juga di akhir tahun itu dia melakukan akhir tahun itu pertama mengakui bunga berjalan 1 tahun ya, 307,17 dapatnya 4% dari 95, 890,35 ya. Dan juga mengakui buah pensutan 1/5 dari apa? Nilai asetnya kan jadi 95, 890,35. 1/5 hari itu ya dapatnya 19,138,1. Jadi itu akan mengurangi rate of use aset ya. Akibat depresiasi itu langsung mengurangi rate of use aset, tidak berbentuk akumulasi pensutan, bukan. Langsung mengurangi ya. Ini tidak ada istilah nilai buku ya. Sehingga sama seperti amortisasi aktiva tidak berwujud ya. Nah, bagaimana posisi laporan keuangan si lesi di akhir tahun pertama ya. Jadi dari sisi lesi dia akan mencatat rate of use assetnya tinggal 76,12,28. Karena ini 95 ini awal tahun, ini pernah pensutannya tahun pertama 76,12. Oleh kerana liability ya, itu liability-nya ada yang ditempuh tahun depan ya, tahun depan. Nilainya berapa? 307,17 tambah plus 73,94 ya. Ya. Ini. Tempo ini. 21 ya. 21 ini cicilan kedua ya. Yang 3 cicilan lagi itu 57 itu aku jangka panjang. LBT. Saya cicilannya tempoh ke depan, tapi karena LBT. Ya. Pada di income statement-nya tahun 2019 itu, selisih itu akan mengakui 2 komponen biaya. Satu beban bunga yang dibuat adjustment itu 3.007,17
dan beban pisutan. Waktu mencatat cicilan kedua yang kedua ini liability ini 2021 ya. Dan ini catat yang kedua ini kan 1 Januari 2020 ya. Liability 2021 dan cash 2021 ya. Liability-nya di debit ya, sebesar 2021. Di sebesar 37 masih berjalan. Satu berasal dari ini bunga, ini pokoknya satu. Ini bunga di pokok ya. Jika Ivanu membeli alat itu ya, terakhir prodi leasing ya, harga 5.000. Misal prodi kan diserahkan kepada si lesor ya, tapi selisih pengen beli ya, Egrisa itu, maka dibuat catatan jurnal seperti ini, equipment 5.000 pada cash. Ini bukan rate of use asset ya, tapi betul equipment kalau dibeli 5.000 ya. Karena rate of use asset kan di akhir tahun 2023 sudah 0 gitu ya. Diserahkan kepada si utangnya juga udah 0 ya. Serahkan aset kepada si lesi ya, lesor ya, lesor beli itu seperti ini. Itu untuk contoh ya, situasi di mana diberikan residual value di bawah guaranteed residual value ya, residual value, guaranteed residual value. Ya, asumsikan ini kan residual value-nya guaranteed ya. Kalau di guaranteed value asumsi contoh bahwa kemungkinan risk value akan 3.000 ya, sebagai pengganti guaranteed amount 5.000. Ivanhoe memperkirakan risk value itu 3.000, Ivanhoe itu memasukkan 2.000 ke dalam additional lease payment dalam penentuan lease liability rate of use asset. Karena nanti dia akan bayar itu. Apa dimasukkan? Karena dia akan bayar ke si lesor. Ya, lesor. Ya. Jadi jurnal ini silakan uang ke lesor 2.000, loss on lease asset and cash. Lease memberi aset tersebut harga 3.000. Karena berdasarkan ke pasar kan 3.000. Ya. Itu total 5.000 juga gitu. Karena terminal lease level itu puncaknya si lesi.
Ini contoh kedua, Ivanu menghitung list liability dan jumlah realisasi sebagai list aset sebagai berikut. Ini pembayaran 2031 ya. Kemudian present value-nya kali 4,9 kan dapat 95, dapat 90 ya. Kemudian ditambahkan lagi probability reserve value kan value turun 3.000 jadi sekarang bayar ke si lessor ya. Karena pembayaran 2.000 nanti di akhir tahun itu masuk dalam perhitungan penilaian rate of use asset ya. Kalau di present value kan 2.000 itu kan single factor ya. N-nya 5 tapi menggunakan cicilannya di awal tahun bukan di akhir tahun ya. Dapatnya diskon factor 0,82. Jadi present value-nya 1643,86 ya. Sehingga nilai list liability ya, jadi 97.538,21 naik ya, naik jadi kalau tadi tanpa pertimbangkan, kalau tadi pertimbangkan residunya itu sama harga pasar ya, pasar. Ya. Tapi kalau residu itu nanti harga pasarnya itu di atas residu, misalnya harga pasar dari 6.000, maka 1.000 itu kan diterima uang dari si esor, maka itu sebagai pengurang dari 95 plus 5,35. Jadi baru membuat jurnal sebagai berikut ya. Rate of asset, list liability. List liability pada cash ya, cicilan pertama ya. Nah, ini apa? Tabelnya seperti ini. Coba sudah perhatikan ya. Di 1 Januari 2004 itu ada sisa berapa? Kan 1 Januari 2004 kan akhir kontrak ya. Di kontrak itu hutang leasingnya itu 1923,18 ya. Di 1 Januari 2003, 1 Januari 2004 2.000. Lalu 2.000 itu dia harus bayar ke si lessor. Kenapa harus bayar? Karena harga pasarnya diperkirakan 3.000. Padahal jaminnya 5.000 ya. Tapi kalau harga pasar ternyata 4.000 ya, 4.000. Nah, berarti dia akan bayar 1.000. Suruh bagi keuntungan ya. Ya. Nanti 2.000 itu ternyata dia 1.000 bayar. Lalu tahun leasingnya kan masih ada sisa itu. Sisa itu dihapuskan di keuntungan karena kenaikan harga pasar di luar prediksi dari isi. Nah, ini beda guarantee reserve value. Guarantee reserve value tapi no expected payment. Ya, no expected payment itu kalau seandainya tidak ada harga pasarnya atau 5.000. Di akhir tahun itu 5.000 harga pasar. Kalau ini kan harga pasar 3.000. Jadi 2.000 harus dibayar. Juga lebih rumit ya. Ini kan di dalam buku ini tidak lengkap itu diberikan untuk beberapa alternatif peristiwa itu terjadi. Seperti apabila terjadi harga pasarnya di atas residu gimana gitu ya. Tapi dengan ini dianggap kita sudah membayangkan lah. Jadi kalau diperkirakan tidak ada pembayaran ternyata di akhir tahun nilai pasarnya turun, berarti ada pembayaran. Itu tidak ditentukan sini, padahal ada sebenarnya. Itu dianggap kita sudah tahu ya. Ini perbedaannya. Kalau dia itu ada speed payment 2.000, maka 2.000 itu dimasukkan dalam menghitung present value-nya. Present value ada dua, present dari list payment, ya, list payment ditambah dengan present value payment kan tiap tahun tuh, mulai awal tahun 1, awal tahun kedua, awal tahun ketiga, awal tahun keempat, awal tahun kelima. Jadi present value kan menggunakan annuity. Tapi kalau present value 2.000, dia kan bayar 2.000 di akhir periode. Berarti present value single annuity.
Bagi ini kan pas akhir tahun keempat, akhir tahun kelima, berarti hanya 5 pembayaran akhir tahun kan. Ditambahkan itu sehingga perbedaannya kalau yang tanpa expected itu hanya mempersiapkan dari payment dari sewa aja. Ini 95 pas 90. Ya. Terus lebih tetap ya 20 selisih 1 ya sama. Terus spendnya sama lah, sama ya spendnya. Dan depresi spendnya agak beda ya. Kalau cara pertama, kalau yang ada pembayaran 2000 isi dulu akhir tahun ya 2000, maka tentu saja karena rate of use-nya lebih tinggi, maka usahanya lebih tinggi karena 97, 5, 3, 4, 21 ya ini dibagi 5 dapat 19. 6 tahun. Jadi 95 ini lebih rendah, 95 lepas 10 dibagi 5, ini 19,8. Yang kedua gini ya, yang kedua juga sama ya. Kemudian pada saat akhir tahun keempat, kalau yang 1/2024 itu, kalau yang tanpa unexpected payment terkait dengan disability nggak ada. Ini ada disability. Ini juga kalau seandainya harga pasarnya bukan 3.000 tapi 4.000 kan bahasa 1.000. Gimana Juna? Ini kan nggak ada kasih tahu Juna. Ya. Kalau itu terjadi ya, Juna ini disability-nya 1.000 kan. Ini case-nya 1.000. Berarti masih ada selalu disability 1.000. 1.000 itu tetap di debit kayaknya lah. Keuntungan atas harga pasar naik dari yang diperkirakan. Nah ini residual value loss ya. Posisi bahwa kan karena pembelian yang buruk dari CDC terhadap aset itu, maka Ivan Hu dan saya setuju untuk value dari aset zero ya. Zero. Dikembalikan ke si lessor sejak 2004 akhir tahun itu. Dan kasus ini si Van Hu melaporkan kerugian 3.000 berdasarkan expected payment skenario. Van Hu membuat poin sebagai berikut. Ya. Nah ini apakah ada kerugian 3.000? Di loss on list 3.000. 5.000 kurang 2.000 dapat 3.000. Ya. Ini karena dianggap harusnya 3.000 residunya, tapi dianggap 0 ya, dianggap 0. Maka cash, jadi si Ivan Hu itu membayar pada si lessor ke 3.000. Ya. Berdasarkan unexpected payment skenario, Ivan Hu membuat jurnal sebagai berikut case. Jadi ini kalau skenario pertama dia sudah membutuhkan 2.000 kan, 2.000 kan kita harus bayar tadi 2.000 dalam utang leasing. Misalnya tinggal 3.000 dari kerugian. Tapi kalau tadinya dia tidak memperkirakan akan 0 ya, kan dia tanggung jawab tuh 5.000. Berarti dia harus bayar 5.000 kepada si lessor. Jadi si lessor bilang, waduh ini kan jaminan 5.000 ya. Tapi karena bukunya pemeliharaan Desi lebih 0. Kalau jaminan kan 5.000, si lesi harus mengembalikan 5.000. Si lesi itu harus membayar 5.000. Kalau sebenarnya Anda mencalonkan membayar utang leasing. Ya. Nah, bagaimana ada bargain purchase option? Ini memungkinkan si lesi untuk membeli aset yang dilisikannya itu berdasarkan harga pasar saat itu ya. Jadi si lesi harus menaikkan present value. Nah, kalau ada bargain purchase option, maka nanti dimasukkan sebagai harga belinya itu. Ya. Ini berdampak berarti sama cara dengan guaranteed residual value. Sama seperti itu. Nah, bagaimana kalau unguaranteed residual value?
Dia kan guaranteed, Kalau guaranteed dia nggak masukkan nilai tersebut ya. Dia asumsi ada disposal Lessor dan Marks and Spencer sebagai selisih telah menyetujui kesepakatan kontrak leasing tanggal 1 Januari 2019. Kontrak leasing itu menunjukkan bahwa Hathaway akan menjamin grand right of use of one of its standards cardboard compactor untuk penggunaan H1 MNS stores. Informasi terkait dengan kontrak leasing sebagai berikut. Di kontrak leasing itu 3 tahun ya. Tak bisa dibatalkan keseluruhan. Disyaratkan rental payment per tahunnya 13.620,0,8 dibayar setiap awal tahun ya. Compactor itu aktifan leasing. Compactor memiliki kos dan harga wajarnya itu 60.000. Ya. Umur ekonomisnya 6 tahun ya. Sekarang ini Bang. 7 tahun ya. Dan kalau kontrak kan 5 tahun, tapi umur ekonomis 7 tahun. Tapi nanti seleksi akan tetap menyusulkan sebesar kontrak ya. 5 tahun bukan 7 tahun ya. Tiga tahun, 3 tahun, bukan 5 tahun. Dia mau ekonomis 7 tahun, tapi nanti dia menyusulkan rate of use asetnya tetap 3 tahun. SPT residual 12.000, tapi tidak ada jaminan unguaranteed. Jadi nanti si seleksi tidak bisa tuntut apa-apa oleh si lessor. Kontrak leasing itu mengandung no renewal option, tidak ada panjangannya. Compactor refer to Hathaway at termination of the lease ya. Jika bang implisit lessor tidak diketahui oleh si lessee. Sehingga lessee menggunakan incremental borrowing rate-nya 6%. Tadi kan diketahui, pakai 6%. Ya. Present value risk payment dari MS inilah khusus yang mempresentasikan ini kan cicilan aja 17.8 selama 3 tahun ya. Cicilan yang diskonnya cuma 2 tahun aja, karena tahun pertama kan diskon, jadi tahun kedua, tahun ketiga 7,8 ketiga. Dapatnya 49 selama 24,56 ya. Jadi cicilan pertama itu berarti diskonnya 1 itu. Cicilan kedua mungkin 0, sekian, cicilan ketiga 0, sekian. Kalau disability ya utangnya adalah 49 selama 24,56. Tidak termasuk pembayaran terkait dengan residual value, enggak ada. Mereka kan enggak unguaranteed, enggak tanggung jawab selisih lagi. Beberapa nilai pasarnya mau di atas itu, di bawah itu dia enggak diminta tanggung jawab oleh si lessor. Ya, jurnal dibawa oleh si oleh si lessee ya. Rate of use asset, disability 49,4,56. Ini cicilan pertama di tahun 1 Juli 2019 itu ini ya. 17.620,08, tidak ada bunga sih ya, karena awal tahun cicilan pertama, cicilan kedua, awal tahun kedua, tahun ketiga, awal tahun ketiga. Ini tabel amortisasi leasing. Jadi tabel itu tahun 1 Januari 2019 saat kontrak leasing, si lessee itu mengakui ada aset leasing
4994,56 dan juga hutang leasing ya, hutang leasing. Dan cicilan pertama itu langsung semuanya mengurangi pokok hutang leasing karena ada bunga. Yang kedua ada bunga setahun ya. Yang ketiga ada bunga setahun ya. Jadi di sini berakhir 1 Januari 2022 ya. Dan no. Ya. Ini jurnal ya. Jadi mengakui list expense mencatat monetisasi ini tahun pertama ya. Tahun pertama itu di akhir tahun pertama dia melakukan penyesuaian mengakui ada bunga berjalan ya. Berjalan setahun itu. Catat interest expense pada list liability. Dia juga mengakui ada beban pensutan. List expense pada rate of use asset langsung mengurangi kepada rate of use asset tanpa menggunakan akumulasi pensutan ya. Dia juga interest expense tanpa hutang bunga dan langsung ke list liability. Kemudian di awal tahun kedua saat dia membayar cicilan pertama, cicilan kedua langsung list liability 20,8 pada cash. Kemudian akhir tahun kedua itu, dia melakukan penyesuaian untuk mengakui beban bunga ya. Dan juga mengakui beban pensutan sama kan berseluruh. Kemudian awal tahun ketiga, dia mau cicilan ketiga terakhir, list liability 1760, cash pada 1760. Kemudian mencatat juga amortisasi ya. Di akhir tahun ketiga ya. Akhir tahun ketiga itu tidak ada mengakui beban bunga lagi akhir tahun ketiga, karena kan terlunasi di awal tahun ketiga, cicilan ketiganya. Sehingga akhir tahun ketiga itu udah just cuman mengakui beban pensutan. Bunga nggak ada. Bagaimana ada tadi low value and short term list ya. Jadi tadi kan ada pengecualian. Nilainya rendah di bawah berapa? 5.000. 5.000. Yang kedua jangka waktu kurang setahun. Jadi kalau itu terjadi ya, perusahaan itu nggak usah menggunakan realisasi, menggunakan sewanya biasa. Ya. Yang biasa ya, sewanya biasa aja. Nanti si mengakui beban sewa pada cash. Beban sewa. Nanti si lessor mencatat pendapatan sewa cash pada pendapatan sewa, itu aja. Kalau sisi lessor accounting ya. Ya. Jadi kan sisi lessor gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak.
Oke, kita selanjutkan ke lesor accounting ya. Di bagaimana pencatatan di sisi lesor ya, atas transaksi leasing. Jadi lesor itu menentukan jumlah rental payment ya. Jadi menentukan jumlah itu bukan selisih tapi si lesor. Nah, bagaimana si lesor itu menentukan jumlah? Ya. Jadi dia menentukan jumlah jumlah sewa itu menggunakan rate of return, implicit rate. Kedua, mempertimbangkan credit standing of lessee. Jadi maksudnya mempertimbangkan suku bunga kredit yang selisih saat itu berapa sih. Tapi kalau diperhatiin jarang ya. Selisih itu punya kebijakan suku bunga sendiri tanpa melihat si lesinya. Kalau luar negeri mungkin kayak gini. Yang ketiga, leg of the lease ya. Lease ini artinya sesuai dengan translasi normal lah, normal. Yang status dari residual value, apa guaranteed atau unguaranteed. Tapi bagi selisih itu, bagi si lesor, mau guaranteed sama unguaranteed dia harus ngitung residual value itu dalam perhitungan sewa. Ini contoh ya, contoh pertama kedua sebelumnya ya, China itu menentukan implicit rate itu 4%. Per value dari mereka 100.000, dari residualnya 5.000. Jadi dari situ lesor itu menghitung. Lu udah belajar itu ya, udah belajar keuangan ya. Di tingkat cicilan berapa yang harus diberikan kepada si lesi, ya. Dimana present value dapatnya 100.000, ya. Tingkat diskon itu 4%, present value 5.000. Itu pertanyaan. Berapa cicilan tahunan? Ya. Nah, itu dicari seperti ini ya. Bisa per value kan 100.000. Kalau dikurang present value, residual value. Nah, kan ada present value, residual value. Dari hitung sebelumnya, yaitu 41,009
5.000. Jadi di dalam sisinya si lesor mau anggaranti sama anggaranti tetap seluruh video itu dimasukkan dalam perhitungan dalam menentukan sewa yang harus dibayar lesi. Tapi si lesi dalam menentukan berapa persen view dari sewa itu, dia nanti akan mengakui utang leasing pada dan juga rate of use asset itu dilihat. Kalau dia unguaranteed tidak dimasukkan, tapi kalau guaranteed yang dimasukkan kalau terjadi kemungkinan dia membayar, misal jaminan 5.000 ya. 5.000 kalau diperkirakan harga pasar 3.000 dari ke 2.000 itu dimasukkan perhitungan. Jadi kalau diperkirakan harga pasarnya sama dengan 1.000 berarti nggak ada masukan seperti itu. Terus sebaliknya kalau harga pasar atas 5.000 ya mungkin kalau kesepakati mungkin tidak diakui residual value-nya, mungkin saja seperti itu. Ya. Jadi sisi lesor mau garansi sama garansi harus dimasukkan dalam perhitungan payment-nya, sewanya, sewa leasing. Ya. Jadi dikurang dengan residu sehingga diperoleh jumlah yang di cover oleh lesor terhadap lease payment lah 95.890,35. Jadi residu itu dianggap tidak termasuk dalam kewajiban pembayaran lesi PC. Nah sekarang kan 95.890,35 kan persen value-nya kalau 4%. Ya. Ya, saya kira kan di awal tahun kelima ya pembayaran leasing itu kan boleh 4% return kan, gitu. Jadi 95 ini bagi 4,629 ini diskon faktornya. Jadi kan rumusnya kan present value-nya 95 10,35 sama dengan sigma lease payment bagi dengan diskon faktornya. Diskon faktornya pembagi, sehingga diskon faktornya itu kalau kita cari lease payment-nya, lease payment sama dengan prinsip ini dibagi dengan diskon faktor itu, ya, faktor itu. Makanya prinsip ini kan rumusnya prinsip ini sama dengan lease payment dibagi dengan diskon faktor, ya. Nah, itu ya. Dikali lease payment dikali diskon faktor. Kalau kita menghitung lease payment-nya berarti jadi kalau prinsip ini lease payment dikali diskon faktor kan. Kalau kita hitung berapa lease payment-nya berarti prinsip ini bagi diskon faktor. Ini kalau saya lihat ini, kalau saya tambah lagi catatan sini. Ya. Di sini kali. Nah, itu. Nah, ya. Sini dia. Jadi present video sama dengan mana ya? Kali ini daripada sini nih ya.
Kita panel. Oh, itu ya. Itu ya. Maka kalau kita menghitung berapa list payment-nya, present value dibagi dengan vektor ya. List payment itu mungkin saya singkat dengan LP ya. Ini sama dengan present value dengan diskon vektor ya. Diskon vektor ya. Begitu ya. Gitu ya. Ini rumusnya di saya kasih. So, bagaimana klasifikasi tensi leasing ini oleh si lessor? Kalau itu final list atau operating list ya. Yes. Ya. Halo, kamu ada kuliah lagi berikutnya jam berapa? Halo? Halo? Jam. Jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1, berarti harus sholat dulu ya? Harus sholat? Iya, Pak. Oh, jam 12 ya? Bentar, nanti Iya, Pak. so, jam 12, kemudian jam 1 ya? Bentar ya? Jadi dibagi list payment atau operating list. Jadi final list itu boleh cancelable dan memenuhi list 1 of 5 test ya. Jadi ini untuk memenuhi 1 dari 5 persyaratan, apakah suatu transaksi itu masuk ke total list atau final list ya. Maka selesai harus mentransfer kontrol substansi porsi ke pasangan dari aset case lessee. Memberikan ownership underlying asset to the lessee. Ini syaratnya ini. Jadi pertama ya, ini ada 5 kan. Salah satu aja sudah dikatakan dia final list. Misalnya, apakah ada transfer kepemilikan ke underlying aset itu kepada lessee? Kalau iya, ini nggak usah uji lagi. 2, 3, 4 nggak usah. Kalau iya, udah langsung aja masuk klasifikasi final list ya. Tapi kalau enggak, dites lagi. Apakah ada jaminan isi opsi untuk membeli dari aset dan leasing itu. Kalau ada ya langsung final list. Ini nggak ada, kedua ada, langsung final list. Nggak usah tes 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu seterusnya. Ya. Tapi kalau sampai kelima ini tidak juga ada ya, tidak memenuhi juga. Jadi otomatis kan 1, 2, 3, 4, 5 tidak memenuhi. Maka baru masukkan kategori list, operating list. Ya. List. Ya. Jadi misalnya dia tidak memenuhi list, termin list itu tidak memenuhi unsur dari mayoritas ekonomis dibandingkan dengan seumurnya. Misal mayoritas ini nggak jelas, mayoritas biasa di atas 50% kayak itu 60%. Nggak ada ketentuannya. Kalau misalnya seumurnya 3 tahun, tapi sewa leasing itu umurnya setahun, berarti nggak memenuhi. Atau umurnya 5 tahun, tapi soalnya 2 tahun, berarti nggak memenuhi itu. Karena 2/3 kan 40%.
Tapi saya 7 tahun, umurnya 7 tahun, tapi saya 4 tahun bisa memenuhi, kan lebih dari 50%, seperti itu. Dan nilai present value-nya, ya. Jumlah list payment sama residual value nanti tidak merefleksikan list payment sama dengan aset substansi di semua ada aset yang value. Ini maksudnya gini ya. Maksudnya present value yang dibuat oleh assessor itu nilainya itulah kurang dari present value harga pasarnya. Bisa 90% atau 80%, pasti nggak memenuhi lah. Present value kan nilainya itu 80% dari harga pasar. Nah, dari aset itu specific characteristic dan expected to have alternative use the lessor akhir to kontrak ya. Ada alternatif lain untuk menggunakan ya. Itu juga tidak termasuk ya. Jadi otomatis kalau nggak memenuhi 1, 3, 4, 5 jadi masuk ke pertindakan. Salah satu aja masuk di sesuai dengan kriteria 5 itu berarti masuk panelis. Jadi kalau di di fase B ya menggunakan bukan principal base tapi rule base seperti ini. Tapi kalau principal base kita kan principal base itu asal cancellation itu tidak bisa dibatalkan, ada hak kepemilikan kita tahu udah masuk kan ini apapun nomornya itu kan tergantung kebijakan masing-masing. Ini halaman 43 nih. Ini klasifikasi list cancellation oleh sisi lessor, transfer pemilikan, opsi pembelian ya, dan list term test ya, dan present value test, dan list jadi present value-nya ini 90% ya, kurang 10% ya, sama atau kurang 10%, itu nggak masuk ya. List payment pembayaran sewanya ya, discount rate ya. Alternative use test, jika akhir kontrak leasing lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, list leasing disebutkan sebagai list financing list. Jadi artinya si lessor itu nggak ada alternatif, mau disewakan lagi atau nggak jelas. Jadi kecenderungan dia akan menawarkan kepada si leasing untuk membeli aset itu. Nah, ada klasifikasi lain di lessor itu sales step leasing. Di lessor ini juga produsen leasing, nah, itu sales step lease. Ya. Dia dua keuntungan diperoleh oleh lessor. Pertama margin, gross profit, yang kedua bunga. Ya. Nanti ini agak panjang ceritanya, saya selesai 1 jam nih ya. Mungkin saya sambung ke minggu depan aja ya, halaman 49 ini. Ya. 9 mungkin. Bisa lihat di itu. Ya. Jadi ini masuk ke sini. Dua satu leasing berapa 9 sampai 48 ya sampai sebentar ada azan, sudah azan sebentar ya.
Kelihatan melalui kampus ni. Halo? Sudah, Pak. Ke 11 ya. Desi ada? Desi? Ada, Pak. Desi ada. Ada, Pak. Yasin? Ada Pak, Mana Yasinnya? hadir. Video buka. Iya, Pak. videonya. Oh ya, bentar. Mana Buka sih? videonya. Sudah belum, Pak? Yasin ya? Iya, Pak. Iya. Itu orang. Kok beda cuma menghadap ke saya, kamu menghadap saya. Yang menyamping. Yasin. Aduh, saya lagi berat. Yang ada menghadap ke saya. Iya, Pak. Oh, ada menyamping, nggak Ke jelas. samping. Aduh, Menghadap ke saya wajahnya. Menghadap ke saya. sinyal saya jelek, Pak. Kok beda wajahnya? Hah? Beda. Ya, sekarang udah tua, Pak. Hah? Waktu semua. Faktor umur kayaknya, Pak. Apa? Waktu umur. Kamu memang, oh ini Gloris Tegar dan selek Yasin mana? Faktor umur Ini Gloris kayaknya. Tegar yang Yasin mana itu? Bukan, saya lihat kamu Faktor umur kayaknya, yang, Pak. yang Gloris Tegar, yang Yasin mana sih? Iya, Oh sekarang udah ini, semua. oh iya ini. Iya iya. Iya, saya lihat tadi Glorious, rupanya kamu yang ini. Kamu wajahnya muncul tenggelam itu. Hilang muncul lagi. Susilowati. Hadir, Pak. Hadir. Susilowati. Ini. Susilowati mana? Saya. Oh ya. Dewi Sartika. Hadir, Pak. Dewi Sartika hadir. Safina. Safina mana? Safina nggak ada. Safina. Glorious. Hadir, Pak. Adira. Hadir, Pak. Saya. Adira. Sylvia Ramawati. Hadir, Pak. Sylvia Ramawati mana? Iya, saya hadir. Selsibila. Salsabila, Salsabila. Pak. Hadir. Selsibila ya. Iya, Pak. Iya. Iya, saya hadir, Pak. Afifah. Hadir. Hafid ya. Hafid. Hadir, Pak. Hafid mah Hafid ya. Video buka Hafid. Videonya. Hafid. Halo Hafid, video buka Hafid.
Waduh. Kau sang aku mangkir loh kok videonya. Hafid. Hadir, Pak. Oh iya. Tadi kemana kamu belum pakai baju kali? Tidak. Mohon maaf. Tidak, Manida. Saya Pak, hadir Pak. Tidak, tidak. Salsa. Hadir Pak, saya Pak. Salsa hadir. Ini salsa lagi. Salsa Kaliza. Satu Kaliza hadir, Pak. Hadir. Salsa Kaliza hadir. Yayu. Yayu hadir, Pak. Yayu hadir. Anggita. Kita hadir, Pak. Hadir. Tessa. Tessa hadir, Pak. Tessa hadir. Tessa mana? Saya di Oh iya. Keiko. Hadir Bapak Keiko. Keiko hadir. Laura. Hadir Pak. Laura hadir. Dini. Ini hadir. Ini enggak ada. Ismiati. Hadir, Pak. Oke, hadir. Galuh. Hadir Pak. Hadir. Dwi Novitasari. Hadir Pak. Oh, di Novitasari mana? Saya. Mana sih? Tuh, Saya Pak hadir. Buka suaranya, buka suaranya. Jangan langsung Saya dikunci Pak dulu. hadir. Hadir. Ya, jangan langsung dikunci suaranya biar saya dicek itu. Asri. Hadir Pak. Asri mana? Ini Pak. Oh ya. Jangan dikunci suaranya. Saya lihat suara kebuka itu. Mana Agnes? Agnes hadir, Pak. Agnes hadir. Fani? Hadir Pak Fani. Fani mana? Hadir. Oh, ya. Indriani. Hadir Pak. Indriani. Rinka. Hadir Pak Rinka. Rinka hadir. Rahma. Saya, Pak. Rahma. Hidayati. Hidayati hadir Pak. Hadir. Laila. Laila hadir Pak. Laila hadir. Selmiati. Selmiati hadir, Pak. Selmiati. Feni. Feni hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, yang nggak hadir inilah satu ya, si Desi ini. Di sini nggak bisa hadir. Dini.
Ini semua nggak ada nih. Sebagai nggak ada nih. Satu lagi si Safina. Ini ada dua nggak ada hari ini. Ya. Safina sama si Dini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya juga mau solat nih. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Lanjutan dari leasing. Ya. Sabtu depan itu kita menjelaskan transaksi leasing di sisi lesor ya. Lesor. Lanjutan yang tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah tutup hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gini aja. Makasih, Pak. Ya.